Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama-tama mari kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada hari kedua kegiatan MPLS ini kita masih bisa melaksanakannya dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama dari wabah corona ini, ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kondisi normal secepatnya sehingga kita bisa bertatap muka langsung di pondok modern. Anak-anakku, sebelum Ustaz menyampaikan materi, di awal Ustaz mengingatkan bahwa kalian semua, Ananda semua sekarang sudah menjadi warga SMP Plus Al-Aqsa, bukan lagi warga di SD. Apa maksudnya? Jadi ketika kalian sudah menjadi warga SMP, secara otomatis ada perubahan-perubahan sikap, ya, ke arah yang lebih positif. Kalau dulu ketika di SD, misalnya Ananda masih segala sesuatu harus dibantu oleh orang tua. Nah sekarang kalau sudah SMP, kerjakanlah secara mandiri. Jangan lagi merepotkan orang tua. Ya, itu harapan Ustadz. Sekali lagi, kita sekarang sudah menjadi warga SMP, bukan lagi warga SD. Ya. Baik, anak-anakku, pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan kaitan dengan visi misi SMP Plus Al-Aqsa. Ya. Tapi sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu visi? Visi itu adalah harapan, cita-cita, impian warga SMP Al-Aqsa, ya, selama pendidikan 3 tahun di Al-Aqsa. Apa visinya? Apa impiannya? Apa cita-citanya? Ya, saya akan sampaikan bahwa visi SMP Plus Al-Aqsa itu adalah mewujudkan insan yang bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi dan mandiri. Ingat, nomor 1 itu cita-cita kita, impian kita itu menjadikan Ananda sebagai anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang muttaqin. Ya, kita sudah tahu semua bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di mata Allah. Ya. Ada ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Upayanya apa, Ustaz? Ya, bahwa warga Al-Aqsa itu memiliki impian menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Di Al-Aqsa, insyaallah selama di Al-Aqsa kita semua harus melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kemudian juga di Al-Aqsa nanti, ya, sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, duha, nanti akan kita biasakan di sini, ya, untuk menuju kedudukan orang-orang yang muttaqin. Kemudian juga insya Allah selama di Al-Aqsa kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Yang dulunya kalian bebas, misalnya main ke rumah teman, ya, kumpul-kumpul, malah ada yang, mohon maaf ya, teman-teman kita di SD, ya, ada yang sudah merokok, ya, malah ada yang jauhnya mabuk-mabukan. Nah selama di Al-Aqsa itu akan terjaga, ya. Itu visi yang pertama, yaitu menjadikan Ananda menjadi anak-anak yang muttaqin. Yang kedua, impian warga Al-Aqsa, ya, yaitu menjadikan Anda menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah itu akhlak yang mulia, ya. Akhlak yang mulia dikarenakan kebiasaan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan atau melaksanakan amal-amal soleh, sehingga ketika Ananda sudah terbiasa baca Quran, sudah terbiasa sholat tahajud, sudah terbiasa sholat duha,
sudah terbiasa melaksanakan sholat secara berjamaah, maka akan muncul itu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah, kemudian ada yang bertanya, apa bedanya antara adab dan akhlak? Itu berbeda. Kalau adab itu karakter yang baik, sikap yang baik, sikap yang mulia, diperoleh dari hasil pendidikan. Di SD pasti kalian diajarkan bagaimana cara adab, ya, cara beradab kepada guru, kepada orang tua dan lain-lain. Nah, kalau akhlakul karimah ini diperoleh ketika kalian sudah terbiasa melaksanakan amal soleh. Orang yang berakhlak, orang yang punya akhlak yang baik pasti akan beradab. Tapi belum tentu orang yang beradab memiliki akhlak yang baik. Contohnya seperti apa? Coba kalian tahu bagaimana orang-orang Jepang. Adabnya luar biasa. Mereka pendidikan dasar itu bukan diajarkan materi, ya. Pendidikan dasar di sana itu mereka belajar tentang adab, ya. Sehingga budaya antri, kemudian budaya menghormati, menghargai orang lain itu luar biasa. Tetapi mereka masih melaksanakan seperti minuman-minuman keras, ya. Padahal di agama kita minuman-minuman keras itu dilarang, ya. Adabnya bagus, tapi mereka tidak berakhlak karena tidak berdasarkan agama. Nah, kalau akhlakul karimah, insya Allah, ya, kalau kalian mempunyai akhlak yang baik, adab pun akan baik. Itu visi yang kedua. Kemudian visi yang ketiga, yaitu mewujudkan insan yang berprestasi. Walaupun kita di Al-Aqsa, ya, walaupun kita statusnya sebagai santri, tapi jangan kalah prestasinya dibanding anak-anak yang sekolah di umum atau oleh rekan-rekan yang non-muslim, ya. Kita tetap harus berusaha, harus menguasai iptek, ya, harus menguasai selain menguasai materi-materi agama, tapi menguasai juga ilmu-ilmu umum. Ya, ini salah satu visi Al-Aqsa. Makanya di Al-Aqsa nanti kita akan memfasilitasi ananda yang memiliki kelebihan. Ya, apakah itu di bidang matematika, apakah itu di bidang IPA, apakah di bidang bahasa, atau misalnya kalian memiliki kelebihan di sepak bola, kita akan fasilitasi. Ataupun misalnya kalian memiliki kelebihan di seni, ya, atau di pidato. Nah, ini akan difasilitasi semuanya, yaitu di eskul nanti. Makanya nanti kalian silakan daftar kaitan dengan ekstrakurikuler Al-Aqsa untuk memfasilitasi kelebihan-kelebihan kalian. Ya, insya Allah Al-Aqsa untuk kaitan prestasi di akademik dan non akademik di level Jawa Barat kita sudah sudah harum nama kita, ya. Oke, selanjutnya yaitu visi keempat, yaitu mewujudkan insan yang mandiri. Sudah kita ketahui bersama bahwa pondok pesantren itu merupakan miniatur masyarakat kecil, ya. Sehingga kalian nanti di pondok pesantren akan belajar bersosialisasi dengan teman-teman yang sebelumnya tidak pada kenal. Kemudian juga kalian nanti diajarkan kemandirian di Al-Aqsa seperti nyuci sendiri, ya, yang mau nyuci sendiri. Tapi kalau yang mau laundry silakan, ada, ya. Kemudian juga makan sendiri, tidur pun nanti tidak seperti di rumah. Ya, kalau di rumah kalian biasa tidur di atas kasur yang empuk, ya. Tapi kalau di pondok seadanya. Kemudian juga untuk mandi, mohon maaf ya, kalau di rumah langsung kalau pengen mandi tinggal langsung mandi. Tapi kalau di pondok nanti kalian harus belajar mengantri, ya, budaya antri ketika mau masuk kamar mandi. Tapi pada prinsipnya semua apa yang kalian lakukan, semua apa yang kalian dengar, semua apa yang rasa di pondok pesantren itu semuanya pendidikan buat kalian, ya, sehingga kemudian kalian nanti akan terbentuk. Jadi menjadi anak-anak yang tangguh nantinya. Nah, itu ya visi, impian, cita-cita warga sekolah Pondok Pesantren Al-Aqsa, ya, akan pendidikan selama 3 tahun di Al-Aqsa. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kaitan dengan misi, karena usaha diberikan waktu cuma 10 menit oleh panitia. Nah, kaitan dengan misi, ya. Kalau tadi kan visi itu impian, cita-cita. Nah, kalau misi, upaya warga sekolah untuk mencapai visi tersebut. Apa itu? Nah, biar lebih singkat, biar lebih cepat, ya, biar lebih efektif, Ustadz akan sebutkan saja misi Al-Aqsa. Silakan kalian catat, ya. Yang pertama, untuk misi Al-Aqsa, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama Islam. Nah, ini salah satu upaya untuk meraih visi yang tadi, yang muttaqin, ya. Kemudian yang kedua,
mengembangkan dan mengamalkan nilai-nilai akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengintegrasikan imtak dan iptek dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, membangun ukhuwah Islamiyah, akhlakul karimah dan budaya ilmiah. Nah, ini salah satu diantaranya upaya untuk mencapai visi mewujudkan insan yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kelima, menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang akademis pada seluruh warga sekolah. Kemudian yang keenam, melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan. Nah, itu merupakan upaya untuk mencapai target mewujudkan insan yang berprestasi. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Itulah materi yang dapat Ustaz sampaikan kaitan dengan visi misi Al-Aqsa. Mudah-mudahan kalian semua, Ananda, bisa menyerap apa yang sudah tadi Ustaz sampaikan, sehingga nanti Ananda bisa membuat resume ya sebagai bahan laporan kepada wali kelas. Nanti silakan dirangkum, kemudian kirimkan sebagai tugas buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang, kata-kata kurang jelas. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.